Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat pedas dimanapun berada. Disrupsi menjadi kata kunci yang bisa bersifat pemaksaan kepada seluruh lini-lini kehidupan manusia. Teknologi, ekonomi, sosial, kultur, politik, pemerintahan, jika tidak ingin dilibas oleh disrupsi, kata kuncinya adalah beradaptasi atau segera mungkin melakukan transformasi. Salah satu aktor yang cukup representatif menjadi pembahasan kita dari disrupsi bidang teknologi adalah Elon Musk, salah satu tokoh teknologi saat ini. Ia menjadi pendiri, pemilik, dan bos dari perusahaan teknologi otomotif yang berkantor di Amerika Serikat, yaitu Tesla, salah satu merek otomotif yang memproduksi mobil dengan bahan bakar listrik pada saat ini. Dan Elon Musk ini adalah salah satu yang secara ekonomi adalah orang yang paling terkuat, orang yang paling terkaya di seantero dunia ini. Memang saya banyak mencoba membaca beberapa narasi yang mencoba menggambarkan bagaimana sebenarnya Elon Musk ini memulai. Bahkan masa kecil Elon Musk, masa remaja, sampai dia bisa seperti sekarang ini, memang banyak melewati seluk-beluk kehidupan yang cukup keras, karena Elon Musk ini sebenarnya adalah kelahiran Afrika, bule yang tinggal dan besar di Afrika dan banyak menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Ceritanya Elon Musk ini ya hijrahlah ke Amerika, kira-kira seperti itu. Nah, ada dua kunci yang menjadikan Elon Musk ini begitu berpengaruh dan begitu dikagumi oleh banyak kelompok-kelompok muda di seluruh dunia. Apa kata Elon Musk? Salah satu kesukaan dia adalah membaca dan belajar. Memang literasi orang-orang Eropa, misalnya orang-orang Amerika, jauh berbeda dari banyak negara-negara di Asia. Dan sebenarnya ini juga menjadi disrupsi kita di sektor pendidikan, dan kita sesegera mungkin harus berbenah dari sektor-sektor itu. Teman-teman sekalian, Elon Musk dengan raksasa otomotifnya Tesla yang berkantor di Amerika, bahkan satu kasus yang viral beberapa waktu yang lalu ketika Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan melakukan negosiasi, Kementerian Luar Negeri melakukan negosiasi, bahkan katanya Jokowi pun turun langsung untuk melakukan lobby terhadap pihak Elon Musk, pihak Tesla, agar Tesla mau berinvestasi di Indonesia. Maksudnya membangun pabrik sampai ke sektor-sektor pemasaran. Pemerintah kita meminta agar Tesla berpusat di Indonesia, di bagian Asia. Tetapi akhirnya kesimpulan dari yang kita dengar bahwa Elon Musk, Tesla lebih memilih salah satu kota di India dengan banyak pertimbangan. Sebenarnya apa yang menjadi tanda dan penanda dari sebuah disrupsi teknologi itu, yaitu adanya ekosistem
Musk dan Tesla sendiri melihat India memiliki ekosistem teknologi. Ekosistem itu misalnya seperti ini: anak-anak mudanya, generasi mudanya, mahasiswanya, sampai aktor-aktor intelektualnya. Misalnya mayoritas di satu kota itu sudah memahami dan mengerti IT, dan hanya beberapa kota misalnya yang memiliki ekosistem seperti itu. Salah satunya di Tel Aviv, di Israel, atau di dan India, kira-kira seperti itu, yang menjadi sentra ekosistem IT. Artinya orang-orang yang berada di kota tersebut adalah orang yang secara ekosistem, bapaknya, anaknya, istrinya punya basic IT yang luar biasa. Sehingga kesimpulan bahwa Indonesia akan kembali menjadi sasaran market dari Tesla itu sendiri tidak bisa kita pungkiri. Sahabat Midas, inilah salah satu dampak luar biasa yang dihasilkan oleh disrupsi teknologi. Orang dipaksa atau tidak dipaksa akan berubah dengan transformasi untuk beradaptasi dengan disrupsi ini. Nah, bahan bakar listrik ini menjadi salah satu energi masa depan bagi Elon Musk, dan pemain-pemain otomotif lama yang tidak secepatnya berkembang akan mau tidak mau akan berhadapan dengan Elon Musk dan Tesla. Berhadapannya otomotif pemain lama ini akan banyak mempengaruhi market penjualan di berbagai sektor-sektor otomotif, dan Tesla akan merajai semua itu. Inilah perubahan yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa dari waktu ke waktu manusia akan semakin mentransformasikan dirinya, pikirannya menjadi jauh lebih maju. Dan salah satu tanda teknologi terbaru yang dilahirkan oleh Elon Musk adalah lahirnya Tesla sebagai raksasa otomotif yang memfokuskan dirinya pada produksi kendaraan berbasis energi listrik. Di Indonesia sudah ada banyak tokoh-tokoh elit kita yang menggunakan kendaraan Tesla sebagai kendaraan pribadi karena dianggap jauh lebih murah, irit, dan ramah lingkungan. Dari Tesla kita belajar dan mengambil hikmah bahwa transisi dan perubahan besar tidak akan bisa terlaksana jika tidak ada satu aktor-aktor intelektual yang menguasainya. Elon Musk secara sama dengan kita semua, tetapi dia adalah orang yang sudah ribuan kali melangkah daripada kita. Semoga Elon Musk banyak lahir di sekitar kita, di seluruh Indonesia, kira-kira seperti itu. Sahabat Midas yang saya hormati, teknologi menjadi salah satu titik nadir kehidupan manusia, dan teknologi akan selalu bertransformasi, berubah sesuai dengan zamannya. Pemain-pemain, pelaku-pelaku di sektor otomotif yang tidak mau berhadapan dengan disrupsi bahkan akan terlibat dengan sendirinya oleh disrupsi itu sendiri. Elon Musk akan menjadi satu titik perlawanan bagi para raksasa-raksasa otomotif yang tidak melakukan disrupsi. Sekian dan terima kasih.